Soalnya kemarin itu Pak Anies sudah berharap banget dirinya yang bakal maju di Pilkada Jakarta buat disupport PDIP. Tapi yang maju jadinya malah Pramono sama Rano yang notabene mereka berdua itu cuma petugas partai PDIP. Masa nama besar capres sekelas Anies Baswedan dikalahin sama petugas partai loh kan? Pesan ini adalah untuk warga Jakarta yang amat saya cintai. Izinkan saya menyampaikan bahwa dalam Pilkada 2024 ini saya memilih pasangan Mas Pram dan Bang Dul. Sampaikan kepada semua, tuntaskan insyaallah 27 November menjadi hari keberhasilan bagi perjuangan ini. Sudah, ini selesai. Soalnya Anies sudah turun tangan. Suara Abah, Anies akan langsung berpindah ke Pramono. Amazing, luar biasa. Pak Anies melalui juru bicaranya sudah menyatakan dukungan kepada Pramono Rano. Waduh, habis ini berarti survei Pramono Rano bisa 99,9%. Baik, hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pada kalian semua? Saya harapkan semua teman-teman di luar sana itu baik-baik saja ya, sehat-sehat saja, dimurahkan rezekinya dan dijauhi dari segala bentuk mara bahaya. Amin amin ya rabbal alamin. Baik teman-teman, jadi di video kali ini saya ingin mengajak teman-teman semua untuk mereaksi video dari Pak Anies ya. Kemarin Pak Anies itu kampanye bantu Pak Pramono Anung dan juga Bang Dul ya untuk mengkampanyekannya untuk Pilgub DKI tanggal 27 besok akan diselenggarakan teman-teman ya. Jadi Mas Anies ini kalau beraksi tuh, bikin aksi itu menggelitik ya. Semua orang jadi penasaran seperti apa dia teman-teman. Oke teman-teman, tanpa kita panjang lebar ya, kita langsung saja ke videonya. Lo tau gak kemarin Pak Anies Baswedan cosplay jadi tentara pakai topi baret warna oranye. Kalau topi baret Pak Prabowo kan warna merah dari Kopassus. Nah kalau topi baretnya Pak Anies warna oranye artinya apa? Jadi guys, Pak Anies cosplay pakai baret oranye ini dalam rangka apel siaga calon gubernur Jakarta Pramono Rano di Jakarta Selatan. Pertanyaan besar yang ngapain Pak Anies ikutan tampil di sana? Itu kan acara kampanyenya Pramono Anung sama Rano Karno. Jadi Pak Anies Baswedan itu udah menegaskan kalau dirinya mendukung paslon Pramono Rano di Pilkada Jakarta. Sampai Pak Anies pernah ditanya sama wartawan apa bakal ngajak semua anak abah dukung Pramono Anung, dan Pak Anies bilang ya jelas lah dengan sangat percaya diri. Sampai di sini sebenarnya kita semua dibuat bingung kenapa tiba-tiba Pak Anies mendukung paslon Pramono Rano di Pilkada Jakarta. Soalnya kemarin itu Pak Anies sudah berharap banget dirinya yang bakal maju di Pilkada Jakarta buat disupport PDIP. Tapi yang maju jadinya malah Pramono sama Rano yang notabene mereka berdua itu cuma petugas partai PDIP. Masa nama besar capres sekelas Anies Baswedan dikalahin sama petugas partai loh, kan nggak lucu. Tapi sekarang Pak Anies malah mendukung penuh Pramono Rano di Pilkada Jakarta. Ini jadi yang lucu siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pesan ini adalah untuk warga Jakarta yang amat saya cintai. Izinkan saya menyampaikan bahwa dalam Pilkada 2024 ini saya memilih pasangan Mas Pram dan Bang Dul. Mas Pramono Anung yang saya hormati, Bang Dul yang saya hormati. Mengapa kita berkumpul sore ini? Kenapa nggak pakai baju oranye aja? Mengapa kita berkumpul di sini? Kita berkumpul di sini karena kita ingin memastikan bahwa pemilihan gubernur berjalan dengan jujur adil. Kabari semuanya, pilihan jangan pernah berubah gara-gara pembagian apapun juga. Betul? Jaga lingkungan nih. Dari sekarang diberitahu, hati-hati ya, jangan sampai masa depan kita jadi suram hanya karena kebahagiaan sejenak. Tanggal 27 besok, kawal dan pastikan proses pencoblosan berjalan dengan jujur, berjalan dengan adil, tidak ada intervensi, dan penghitungan dilakukan dengan benar. Siap menjaga? Siap apa? Siap apa? Siap menjaga. Insya Allah nantinya apa yang selama ini sudah dikerjakan akan dituntaskan oleh Mas Pram dan Bang Dul nanti. Dan insya Allah Jakarta menjadi lebih baik dengan keberhasilan nanti. Siap semua bekerja bersama? Siap? Sampaikan kepada semua, tuntaskan insyaallah 27 November menjadi hari keberhasilan bagi perjuangan ini.
Pilgub DKI menurut gua selesai. Anies sudah turun tangan dan beliau sudah dukung Pramono Anung Rano Karno. Jadi menurut gua selesai dan Pramono akan menang. Hai, Jumawa guys. Semangat ya Pak ya. Next bisa Sombong coba lagi. kali ini, belum apa-apa udah. Apa namanya, nanti ke Jabar lagi aja, baik lagi ya. Gue Yakin banget sih udah ini selesai. Soalnya Anies sudah turun tangan. Suara Abah Anies akan langsung berpindah ke Pramono. Wih, Cie, Pramono Rano didukung Pak Anies, pasti menang lah ya kan. Tanggapan Pak Ahok gimana ya? Ini adalah juga sebagai bentuk deklarasi bahwa seluruh elemen warga kota segenap relawan pendukung Anies tentunya sekaligus mendeklarasikan bahwa kita mendukung penuh, tidak hanya mendukung tapi juga memperjuangkan kemenangan Mas Pram dan tentu pada salah satu orang yang kenceng menolak Anies Baswedan di calonan PDIP adalah Pak Ahok. Menurut saya ya, mereka yang menarik Anies masuk itu tidak mengenal Ibu Mega. Wih, amazing, luar biasa. Pak Anies melalui juru bicaranya sudah menyatakan dukungan kepada Pramono Rano. Waduh, habis ini berarti survei Pramono Rano bisa 99,9%. Pak Ahok, gimana tanggapanmu mengenai foto ini Pak? Lihat foto mereka ketawa gini. Aduh, pasti sakit hati kali lah Pak Ahok ya kan melihat kemesraan mereka ini ya kan. Dugaanku kenapa sampai Pramono Rano merangkul Pak Anies ya kan, karena adanya ketidakpercayaan diri ya kan. Harusnya dengan adanya Pak Ahok di kubu mereka, yang mana Pak Ahok pernah jadi gubernur DKI, punya masa pendukung, dan sekarang Pak Ahok pasti ya habis-habisan mengalihkan dukungannya itu untuk mendukung Pramono Rano. Harusnya kan sudah percaya diri, tapi kenapa sepertinya kok nggak percaya diri sampai harus merangkul Pak Anies. Tapi menurut kalian gimana kawan-kawan? Pak Anies dan Pak Ahok bisa nggak bersatu untuk mendukung Pramono Rano? Atau ini sekedar tampak-tampaknya saja? Karena aku yakin di grassroots, di akar rumput, pendukung Pak Anies dan pendukung Pak Ahok susah bersatu kawan, ya kan? Apalagi ditambah Pak Amin Rais mau ikut turun juga. belah dengan rakyat gara-gara. Kita gerakan rakyat untuk menjebol si Gibran tolol itu, Ya salah. itu apa itu yang banyak kotor, serba pornografi, ya. Yang Anda yakin saya menang? Yakin nggak saya menang? Kalau Anda nggak yakin saya menang, Anda nggak datang ke sini. Saya yakin Pramono Anung dan Rano Karno akan menang. Berarti bukan formalitas. Oke? Kita ketemu di pilkada nanti. Oke? Yakin Loh, Pak Anies gimana toh? Kok malah dukung Pramono Anung di Pilkada Jakarta? Bukannya kemarin waktu nyalonin jadi presiden didukung sama PKS dan Nasdem ya? turun level. Tinggalin sih. Kalau menurut gua sih ini kayaknya bentuk perlawanan Pak Sama Anies petugas karena tinggal partai sendirian. dia. Semua partai pengusungnya kemarin malah merapat ke koalisi Pak Prabowo. Jadinya nggak ada lagi yang nemenin di oposisi kecuali PDI. Saran aja sih Pak Anies, mending bikin partai sendiri daripada dipandang orang sebagai gelandangan politik. Habis lompat sana, sekarang lompat sini. Bikin orang sakit hati. Mending bikin partai Pak, serius, gua dukung. Hehehe, bukan anak abah ya. Peace. Gue Icang, pengacara takut mama. Bye. Sejak Anies mendukung Pramono dan Rano ini, memang betul, terasa betul. Anak abah ini pecah kongsi betul. Hanya segelintir orang lagi yang mau mendukung ke arah Pramono dan Rano. Artinya setuju Anies Baswedan mendukung Pramono dan Rano. Tapi kenapa begitu? Bukankah bagus Anies Baswedan antitesa dari Jokowi kemarin itu sekarang bersama-sama dengan PDI yang juga sangat benci dengan Jokowi berlawanan di Pilkada Jakarta. Kan alasannya begitu, sama-sama ingin menumbangkan Jokowi, sama-sama bencinya PDIP, bencinya anak-anak abah, itu sama-sama mau menghancurkan Jokowi. Itu statementnya. Karena PDI dari lama sudah membenci Jokowi. Coba kita tanya pertanyaan dulu, kita lemparkan pertanyaannya. Kalaulah di Pilkada Jakarta itu mencerminkan kebencian PDIP kepada Jokowi, sementara yang dibenci oleh Jokowi, yang dijegal oleh Jokowi selama ini kita tahu Anies Baswedan. Kenapa bukan Anies Baswedan yang dicalonkan oleh PDIP untuk Pilkada Jakarta? Harus dijawab pertanyaan tersebut. Karena Anies Baswedan adalah lawan berat dari Jokowi bersama-sama dengan PDIP, kan asik benarnya kan?
Tapi kenapa Pramono Anung yang anak kesayangan dari Jokowi yang diajukan oleh PDIP? Ada apa itu? Ataukah ada pertanyaan dari Pak Jokowi misalnya, ini misalnya, sewaktu itu kan masih berkuasa Pak Jokowi, ada pertanyaan kepada PDIP. Nah, kalian kan bisa ngusung sekarang nih Bu Mega. Mau ngusung sendiri calon kalian yang berhadapan dengan saya, atau ini ada anak kesayangan saya. Kalau kamu mau ngusung ini, mungkin masalah-masalah di PDIP kan banyak tuh. Banyak, seperti Erlangga Hartarto juga. Bisa-bisa kita colek-colek sedikit. Kalau memang mau tidak bertentangan dengan saya, Pramono Anung aja. Tapi kalau Anies Baswedan siap-siap juga nanti kan, berlawanan total kita. Apakah ada seperti itu? Itu harus kita tanyakan kalau kita menganalisa masalahnya. Karena Pramono Anung kan 10 tahun bersama Pak Jokowi. Keluar pun PDIP ke arah sana, Pramono Anung tak mendukung Ganjar. Mendukung Gibran ya kan. Kan itu nyata kita melihatnya. Kita tanyakan itu dulu. Kemudian pertanyaan lain, setelah Pramono Anung diusung oleh PDIP, dibuatlah statement atau penyematan bahwa kita akan melawan Jokowi. Balik lagi pertanyaan kita, kenapa enggak Anies Baswedan aja? Dan diglorifikasilah pernyataan-pernyataan tersebut dengan elit-elit partai yang mendukung dengan suara panas benci kepada Jokowi. Padahal Pramono Anung yang diusung ini kan siapa? Itu satu dulu. Setelah itu berkembang di masyarakat, kemudian untuk apa guna itu digembor-gemborkan? Supaya anak abah yang benci kepada Anies Baswedan ini melekat kepada PDIP, mengusung calonnya juga. Dan ternyata ini bisa dilakukan. Hal ini sama pada waktu Anies Baswedan diidentikan, dicap sebagai politik identitas. Supaya apa? Supaya orang membenci Anies. Nah, sekarang diglorifikasilah untuk membenci Pak Jokowi. Sementara yang diusungnya adalah anak kesayangan dari Pak Jokowi. Dan ini termakan oleh anak abah atau jubir-jubir yang dikatakan oleh, kalau anak abah seluruhnya termakan itu sengaja dihembuskan. Supaya apa? Supaya Pramono ini dapat dukungan dari anak abah. Caranya apa? Anak abah membenci Jokowi, makanya yang membenci Jokowi digambar-gambarkanlah Pramono Anung atau PDIP itu membenci Jokowi. Setelah diglorifikasi begitu, setelah digambar-gambarkan begitu, kemudian datanglah Pramono Anung ke pendopo Anies Baswedan sekali, 2 kali. Bahwasanya kita akan melawan ini, kita akan jungkalkan itu. Apa yang terjadi sebenarnya? Kalau lagi-lagi kita berpikir terbalik di situ. Kalaulah memang ingin melawan Jokowi PDIP, kan selayaknya Anies Baswedan yang diusulkan di situ. Atau paling tidak Ahok lah. Bukan Pramono yang dipilih. Pertanyaan kita lagi, Jakarta yang sepenting itu, sebelumnya Pak Jokowi tak turun gunung di Jakarta. Sekarang dia turun gunung setelah Anies Baswedan turun gunung di Jakarta. Apa tujuannya itu? Supaya nyata bahwasanya gembar-gembor yang dihembuskan Pramono akan menumbangkan Jokowi itu terbukti. Karena Jokowi terbukti mendukung Ridwan Kamil dan Suswono. Supaya nampak, supaya terbukti. Nanti adalah pemilihan yang fair di sana, di Jakarta. Yang jelas-jelas nantinya kalau pemilihan itu kita tahu sendiri, KPU-nya KPU yang lama masih, kemudian aparat-aparatnya yang lama di situ, ya jelas-jelas masih orangnya Jokowi. Tentu saja tinggal memilih Pak Jokowi lagi. Ini Pramono atau Ridwan Kamil. Mungkin nanti Pak Jokowi tinggal pilih Ridwan Kamil dengan Suswono. Meleset-meleset nanti memang betul-betul diawasi pemilu itu, misalnya pilkada itu meleset. Lah Pak Jokowi di situ, Pramono Anung yang menang. Nggak mungkin Dharma Pengrekon. Pramono Anung ini otentik, artinya asli betul-betul dari Pak Jokowi. Sementara Ridwan Kamil dengan Suwono ini kan harus modalnya berdua. Prabowo dengan Jokowi harus rembuk dulu. Tapi kalau Pramono Anung ini identik dengan Pak Jokowi ini, tinggal bye-bye aja lagi dengan PDIP dengan anak abah. Akhirnya saya tahu kenapa Anies gagal nyalon gubernur lewat partai PDIP. Kemarin kan sempat heboh tuh isunya Anies akan maju lewat partai PDIP didampingi oleh Bang Dul alias Rano Karno. Namun akhirnya batal. Anies diganti oleh Mas Pram alias Pramono Anung. Dan kalian pengen tahu siapa aktor yang membuat Anies gagal maju? Simak video berikut. Kalau bicara pengalaman, barangkali antara kita berdua, Pramono Anung lebih unggul soal pengalaman daripada kita. Karena itulah kenapa saya yang minta beliau jadi gubernur, bukan saya menjadi gubernur. Saya yang minta beliau jadi gubernur. Pengalaman. Mas Pram lebih berpengalaman. Dan kalian dengar siapa yang minta? Bang Dul.
Jadi selamat ya kalian para anak abah yang berpindah haluan mendukung Pramdul. Anda di pilkada ini mendukung calon yang menggagalkan pencalonan Anies Baswedan. Ini parah. Ampun cinta, ampun coba sih. Ini parah. Bisa pakai karet merah, karet orange. Apa judulnya? Ketika kita lihat kota-kota ini, sekalian, di Jawa paling terang itu Jakarta, Surabaya. Begitu masuk Sumatera, titik-titik kecil. Kalimantan titik-titik kecil. Ini yang lebih ramai itu di Sarawak. Ini Malaysia. Sampai di kawasan timur gelap. Pak Anies itu gagal ya dalam menanggulangi kemiskinan di DKI. Harian Kompas memberitakan kemiskinan di Jakarta kembali ke 15 tahun yang lalu. Artinya, selama hampir 5 tahun Anies Baswedan menguasai Jakarta, bukan malah membuat tambah maju, tapi justru menarik mundur Jakarta ke 15 tahun sebelumnya. Anggarannya naik terus, tapi angka kemiskinannya juga naik terus. Nah ini yang saya heran nih, uangnya di kemana? Nah, Pak Anies tidak fokus betul menangani persoalan pokok warga Jakarta. Memang Mas Ganjar suka lari pagi kan. Kalau Anies mungkin suka lari dari janji. Jadi ya. Maksudnya apa tuh? Ya kan banyak janjinya yang tidak terrealisir kan. Gimana menurut teman-temannya? Silahkan teman-teman komentar saja di bawah.